Jelang pemilu, hoaks semakin merebak di tengah masyarakat. Salah satu yang paling marak adalah isu agama yang dampaknya sangat terasa, baik bagi kedua kubu peserta Pilpres maupun bagi masyarakat. Lalu mengapa hoaks yang mengangkat isu agama ini makin marak? Bersama saya Qudsia Firdausi, langsung saja kita bahas bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan dari sebelah kiri saya ada Valdo Maldini dari BPN Prabowo Sandiaga, kemudian ada Holil Nafis, Ketua Komisi Dakwah MUI, ada Amsori dari TKN Jokowi Ma'ruf, dan dari luar studio kita sudah bergabung dengan Devi Rahmawati, sosiolog. Selamat malam Bapak-Bapak dan juga Ibu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Waalaikumsalam. Saya ingin langsung ke Mas Valdo. Benarkah Prabowo merasa diserang berbagai hoaks dan juga kampanye hitam terkait dengan isu agama? Ya, kalau kita begini, Pak Prabowo itu tuduhannya udah macam-macam. Kadang-kadang dibilang fundamentalis, dibilang apa saja Wahabi, tuduhannya? Dibilang ditunggangi HTI. Itu saya nggak ngerti tuh manusianya kayak apa tuh, bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa radikal juga gitu. Jadinya menurut kami ini adalah sesuatu yang ya mungkin ya ada yang menangguk ikan di kolam yang keruh kondisinya. Tapi jika ditanyakan, bagi kami beragama itu adalah sesuatu yang memang sebenarnya tidak hanya marak jelang Pilpres seperti sekarang, bahwa agama ya adalah sesuatu yang memang dipakai oleh setiap orang, atau agama itu melekat bagi sebagian orang, atau setiap orang keyakinan yang ada setiap hari. Jadinya menurut kami hal-hal seperti ini sebaiknya tidak digunakan ya, terlepas dari tuduhan-tuduhan yang terjadi. Harapan kami adalah yang ingin kami sampaikan adalah edukasi politik itu selalu kami sampaikan dari tim Prabowo Sandi, bahwa jangan berpikir agama itu hanya sekedar politik terus. Ya, kita sih tidak masalah, karena bagi kami yang paling penting bagaimana menciptakan kondisi perekonomian masyarakat yang lebih baik. Gimana pun tuduhan yang kami terima, karena kalau jika agama tidak dijadikan instrumen untuk pendidikan politik, itu salah. Kami menggunakan agama sebagai instrumen pendidikan politik, dan jangan dipersempit makna agama itu. Kadang-kadang seringkali dibilang Pak Prabowo menggunakan isu agama dalam kampanyenya. Ya menurut kami itu sarana untuk pendidikan politik yang sangat baik ya. Jadi jangan mempersempit ruang setiap orang berbicara tentang agama juga. Yang baru-baru ini Prabowo mengatakan dituduh radikal, anti-Zionis, hingga beragama Kristen, tidak bisa jadi imam sholat. Sholatnya di mana? Ditanyain juga. Jumatan di mana? Hari Jumat kan? Iya. Seperti itu yang didera oleh yang kami Prabowo sedihkan Sandi. ini adalah sebuah narasi pecah belah. Ya, saya Pancasila, Anda bukan Pancasila, Anda hoax, kami tidak hoax, Anda radikal, Anda khilafah. Ini narasi pecah belah yang digunakan di agama ini yang berbahaya. Siapa yang menghembuskan? Ya, yang jelas bukan kami yang kena dampaknya, kami juga tidak tahu. Kubu sebelah maksudnya? Publik bisa menilai, tapi yang jelas kami tidak akan ini berkontestasinya cuma dua. Kenapa? Kan yang berkontestasi cuma dua nih. Ya itulah konsekuensi dari 20% itu Pak Presiden. Nah jadi oleh karena itu harapan kami janganlah gunakan agama ini untuk instrumen pecah belah. Tuduhan Pak Prabowo HTI, tuduhan Pak Prabowo sholat Jumat di mana, itu kan buat apa gitu loh. Jadi Anda merasa BPN Prabowo Sandiaga menjadi korban begitu hoax isu agama kita ini? Sih biasa aja. Kalau kita sih biasa aja, dan yang paling penting kita nggak mau ini jadi sarana pecah belah. Dibilang apakah kerja BPN terpengaruh gara-gara hal ini? Tidak sama sekali. Baik. Karena ketika kami turun ke lapangan, masyarakat bilang ada masalah juga terkait kondisi kerukunan hidup beragama, itu kami serap aspirasinya. Tapi sekali lagi, tolong jangan gunakan agama untuk pecah belah. Baik, Bang Amsori, ini jangan-jangan tuduhannya datang dari kubu Anda lagi nih? Ya, nggak mungkin juga kan ini. Tadi kontestasinya memang kita berdua. Justru isu yang hoax yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo nggak ada habis-habisnya. Jadi yang lebih menjadi korban Jokowi gitu? Pasti, dari mulai dihina sebagai pendukung penista agama, lalu tidak ada azan sholat lah, ya tidak ada sebagai LGBT, terus lalu banyak isu-isu yang memang hoax, kontainer misalnya yang waktu lalu. Terus ada 3 orang yang ketuk-ketuk pintu door gitu kan, itu apa? Buktinya kan nyata, ada data. Kalau memang isu-isu agama ya kami juga tidak ingin, karena pasca dari Pilpres saat ini jangan sampai umat menjadi terpecah belah. Kalau kita beda agama saja tidak boleh menghina, saling menghargai, menghormati, apalagi hanya berbeda politik. Ini yang efeknya. Isu hoax saat ini dalam bijak bermedia sosial, baik pasangan 01 maupun 02, sebenarnya by data saja. Kalau memang perayaan agama, coba
Kita punya YouTube, media sosial saat ini orang mudah sekali dapat berita-berita. Dari pagi bangun tidur sampai mau tidur lagi, kita terima share-share. Oleh karena itu, saya berharap lah untuk 02, ya 01 juga kita komitmen. Jangan ada black campaign, hentikan hoax. Ya kita. Anda merasa black campaign-nya dari kubu rival? Ya kalau memang tadi kan kalau nggak mungkin dari 01 apa mungkin ada orang lain. Justru yang ngomong saya Pancasila itu kan mereka dari tim 01. Ya coba buktikan karena memang gini. Kayak Pancasila gitu kan? jelas Pancasila bagi kami adalah harga mati. Ideologi Pancasila adalah untuk mempererat, merajuk kebinekaan, kemajemukan bangsa ini adalah harga Pancasila. Berarti Pancasila kalau dijadikan Jokowi? sebenarnya Pancasila adalah konsensus nilai dasar selesai, sudah final. Artinya Pancasila, kami bangga Pancasila dengan kebinekaan. Ya tidak tadi kan Bung Paldo juga jangan sampai ada isu agama. Kita jadikan Pancasila sebagai perekat. Perekat ini Pancasila sudah selesai butir-butirnya. Sila ketiga Persatuan Indonesia. Sila pertama Ketuhanan Maha Esa. Itu kan selesai. Namun yang sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab di mana ketika yang beradabnya tadi? Mungkin menurut saya. Yang campaign saya Pancasila Anda bukan itu siapa, Bang? Bang kan 01 kan? Ya, karena berarti kita, kalau nggak milih Pak Jokowi bukan Pancasila dong? Nggak juga, artinya kita tuh? ingin memperkuat bahwa kami Pancasila. Nah itu yang pecah belah yang saya maksud, jangan begitu. Artinya gitu. jangan sampai ada ideologi lain yang bukan Pancasila. Anda merasa menjadi korban hoax begitu, bahkan tadi mengatakan lebih banyak hoax yang menyerang kubu kami. Bagaimana dengan video penceramah yang menyatakan jika Jokowi Ma'ruf kalah, tidak ada lagi zikir di sana, tidak ada hari santri, juga NU akan jadi fosil begitu. Dan di situ ada Ma'ruf Amin. Ya, justru pasti menghina kiai kami. Ya, kiai kami kemarin debat capres lalu, Kiai Ma'ruf sampaikan ini beliau sangat terhina buat kami, artinya seorang kiai diisukan, dihoax dengan lain sebagainya. Makanya Pak Kiai sampaikan bahwa isu-isu hoax ini hentikan. Artinya jangan LGBT, tidak ada azan kembali. Buktinya sampai sekarang masih ada azan kok. Tapi ini ada penceramah saat ada Ma'ruf Amin mengatakan jika Jokowi Ma'ruf kalah, tidak ada lagi zikir di istana, tidak ada lagi hari santri, NU akan jadi fosil jika Jokowi Ma'ruf kalah. Dan di situ ada Ma'ruf Amin. Ya nanti kita panggil lah. Kalau memang itu benar kita panggil orang itu. Kalau bagi saya bagi saya tuh justru ini adalah jangan terlihat lemah negara. Dia punya instrumen, punya hukum, punya kepolisian. Jadi ketika ada tindakan-tindakan adu domba, ya jangan terlihat lemah begitu lah. Ini negara yang sedang injak-injak. Anda melihat ini adu domba begitu? Iya, kan pecah belah yang saya maksud tadi. Anda Pancasila, saya bukan. Anda radikal, kami bukan. Itu kan kenapa panik dengan kata-kata itu? Kami Pancasila, berarti kita mengideologikan Pancasila sudah harga mati. Gini loh Bang, di bawah itu orang-orang yang dalam tanda kutip ya ingin ke Pak Prabowo, itu dianggap jadi tidak Pancasila karena kalau kampanye begitu. Itu benar nggak? Menurut Anda? Lah, kita yang pilih Pak Prabowo, gitu? kita yang pilih Pak Prabowo juga Pancasilais, tapi yang disampaikan, dituduhkan ke kami, kalau kami Pancasila, Anda bukan Pancasila, itu kan pecah belah yang nyata itu. Ya, klarifikasi saja kalau memang kami adalah ideologi Pancasila. Nah, kalau kami kan merangkul inginnya bawalah politik yang tidak memecah belah gitu. Anda radikal, kami tidak radikal. Itu tuh apaan sih? Tidak ada banyak kami mengatakan radikal tidak radikal. Gitu sebenarnya tidak ada kata-kata itu. Justru kita mencegah jangan sampai ada paham-paham radikalisme, intoleran, mengatasnamakan agama. Kata-kata radikal itu keluar dari 01 begitu? Iya gini, yang kita terima begitu. Kita kan nggak mungkin ngeluarin senjata yang kena kita sendiri. Ya, tapi dalam artian kalau kami menyarankan ke 01, tunjukkanlah kepemimpinan yang merangkul. Bahasa-bahasa azan yang dilarang, LGBT. Ini loh, masyarakat itu kan secara, mohon maaf itu kan bahasa dari 02 ya, pada saat kondisi itu tuh kan kondisi di mana masyarakat itu bahasa rakyat itu begitu Bang. Jadi kalau bahasa rakyat begitu itu memang terasa sama mereka. Nah tunjukkan, ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi 01 menurut saya menyampaikan, Pak Jokowi jika azan nanti insya Allah suara azan 3 kali lipat lebih keras, sampaikan aja. Itu adalah momen untuk 01 menyampaikan itu. Ya, atau misal LGBT, misalnya kemarin juga kritik kan, insya Allah ketika Pak Jokowi jadi presiden LGBT kita bumi hanguskan. Nah itu statement itu tidak keluar juga dari 01. Jadi masyarakat bingung. Ya, statement yang tidak Pancasila juga harus dikeluarkan seperti itu oleh BPN. Artinya coba kita merangkul, jangan sampai. Di mana merangkulnya? Ya, tadi masyarakat awam terhadap media sosial jangan sampai tidak bijak menerima itu. Oleh karena itu dengan medsos ini
sebelum kita mendapat informasi-informasi yang tidak benar, jangan terlalu genit lah, terlalu cepat untuk men-share daripada kita saring dulu. Artinya kita saring dulu sebelum di-sharing. Nah, itulah maksud saya dalam bijak menggunakan media sosial, akhirnya orang mudah sekali timbulnya pecah belah. Baik, Saya baik, maraknya nanti 01 dan 02 kita bisa saling mengajak lah. Baik, baik. Maraknya isu hoax, terutama isu agama begitu. Saya ingin langsung ke Mbak Devi. Mbak Devi, ini sangat banyak sekali begitu hoax isu agama yang dimainkan di Pilpres kali ini. Sebenarnya kondisi yang terjadi di masyarakat ini seperti apa? Apakah masyarakat terpengaruh dengan isu-isu agama ini? Ya, kalau dalam konteks Indonesia tentu saja perlu ada studi lanjutan tentang bagaimana efeknya yang nanti baru akan ditentukan pada tanggal 17 April. Namun dalam konteks global sudah banyak penelitian yang memang menunjukkan kampanye-kampanye negatif efektif untuk kemudian mempengaruhi preferensi politik, bahkan apakah seseorang akan memilih kandidat A, B, atau C. Jadi memang ini adalah bagian dari upaya-upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi calon pemilih. Dan sekali lagi studi di Amerika misalnya menunjukkan itu berhasil. Mengapa isu agama begitu yang dimainkan? Nah, pasti isu-isu dimainkan bukan persoalan agamanya, tapi adalah persoalan yang memang mampu menyentuh emosi seseorang, yang membuat orang kemudian tidak lagi mampu berpikir rasional. Tentu saja agama yang dekat dengan persoalan keyakinan, lalu juga kalau di banyak negara lain mungkin mereka tidak menggunakan agama, tapi persoalan suku dan ras itu juga mampu membuat orang tidak lagi berpikir secara rasional. Nah, ini yang membuat kemudian pilihan materi yang berkaitan dengan agama menjadi salah satu pilihan untuk kemudian mengusik emosi calon target dari kampanye-kampanye negatif. Dan apakah ini efektif begitu mengusik emosi dari masyarakat? Kita lihat saat ini banyak sekali di media sosial saling hujat begitu karena perbedaan pandangan politik. Ya, pertama kalau bicara soal hoax memang bukan hanya soal politik. Walaupun dalam studi-studi terakhir ditunjukkan karena memang lagi musimnya politik menjadi yang terbesar. Tapi sekali lagi tentu saja dengan adanya kebebasan yang dimudahkan dengan teknologi, ketika orang merasa emosi, inilah kemudian membuat siapapun yang merasa terganggu, itu tentu akan dengan mudah melampiaskan kembali rasa kekesalannya. Nah, ini yang kalau kemudian tidak terkendali, tentu saja kita khawatir ini tidak hanya menjadi sebuah pertarungan wacana melalui media sosial, tapi juga bisa berujung pada pertarungan fisik yang nyata di dunia offline. Dampaknya kalau ini terus dibiarkan apa? Ya, tadi bisa jadi ada pertumpahan darah, artinya bisa jadi akan ada korban yang bisa jatuh ketika ada orang yang misalnya merasa bahwa dia tidak nyaman dengan apapun yang disampaikan oleh lawannya, kemudian misalnya mengajak berduel. Kita juga sudah sering mendengar hal ini kan, bukan hanya di dalam negeri tapi di luar negeri. Nah, hal-hal yang demikian yang tentu saja harus kita hindari. Nah, makanya ketika tadi para perwakilan dari TKN dan BPN berkata, saya sebagai masyarakat sangat bahagia karena berarti kedua belah pihak sudah sangat serius untuk memotret hal ini dan tidak menjadikan kampanye negatif sebagai alat untuk memenangkan kontestasi politik. Baik, kita tahan dulu Mbak Devi. Mas Faldo setuju begitu isu agama ini memang digunakan untuk menguras emosi dari para pemilih begitu? Gini sih, kalau saya mungkin bisa ditambahkan sama Pak Ustadz nanti ya, dari bahwa kita tuh beragama nggak cuma pemilu doang. Agama itu adalah sesuatu yang keyakinan kita. Jadi jangan sampai kita persempit karena makna agama ini, dan nggak ada itu yang namanya itu hanya karena agama ini kita bisa itu tadi duel-duel itu terjadi di beberapa daerah. Nah, itu yang kita juga sering sayangkan di kontestasi ini gitu. Dan kalau kami pribadi memang ya bahwa kita yakin agama adalah sarana pendidikan politik. Ya, ketika kita bisa bilang bahwa ada kekhawatiran terkait bagaimana kehidupan kerukunan hidup beragama, ya di politik atau agama memerintahkan pilih pemimpin yang mungkin karakternya sesuai sama Nabi, sidik, fatonah, tablik, amanah. Nah, di situ kita ruang geraknya di situ untuk politik. Jangan digunakan ini sebagai Anda pembohong, kami bukan pembohong. Bohong nggak boleh dalam Islam. Dimanapun agama nggak boleh bohong toh. Nah, jadi oleh karena itu kalau kami ingin menjadikan agama bukan sebagai instrumen memenangkan kontestasi, itu komitmen kami di BPN. Makanya kita di BPN selalu ngomongnya ekonomi. Walaupun tuduhannya macam-macam. Jadi maksudnya kubu sebelah yang pakai isu-isu agama begitu? Ya, kalau kita sih terserah ya. Yang terlepas dari itu kita nggak pernah mengeluarkan hal-hal semacam itu. Bang Sorry? Ya, kalau di BPN mungkin tidak, namun di bawah nih.
masyarakat di bawah. Siapa yang menciptakan? Pendukungnya Prabowo Sandi maksudnya? Ya coba aja lihat produsen. Saya juga produsen hoax dari mana? Ketika lalu misalnya Daniel Anzar katakanlah, Simsalabim, kan itu hoax tuh sebenarnya. Terus kontainer banyak ya, saya nggak sebutkan. Terus banyak penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Apa? Coba ujaran kebencian, hate speech, hoax, yang berita bohong diolah-olah menjadi benar kan, digoreng sedemikian rupa. Ini coba kalau masyarakat dari TKN juga sama, tidak ada, kita juga ingin murni bahwa dalam hal ini kedewasaan dalam berpolitik sudah dari tahun 55 kita sampai sekarang, masa perangnya seperti itu aja. Jangan sampai juga tadi apa dikatakan Ibu sosiolog di sana, duel. Pilihan berbeda di keluarga aja juga ada yang berbeda. Berbeda partai politik pilihan bahkan. Suaminya, istrinya berbeda, pamannya dan sebagainya berbeda. Ustadz di kampung yang biasa satu majelis taklim berbeda, satu masjid berbeda. Ini gimana cara rangkulnya? Siapa yang produsen hoax itu siapa? Apakah nanti ada army atau cyber army yang lain? Jangan-jangan antara 01 dengan 02, mungkin 01 tadi perhatian terhadap hoax, sama dengan anti hoax juga dari 02. Siapa? Apakah ada orang ketiga yang memecah belah ini? Nah ini memang kalau memang ada kekhawatiran sama-sama terhadap anti hoax dan fitnah. Kalau 01 melihatnya seperti apa? Ya tadi kami tidak menuduh. Siapa produsen? Kami tidak menuduh siapapun. 02 justru kita menuduh setan gitu kan, menuduh orang ketiga. Tapi ada report dari Guardian itu loh Mas, yang waktu itu ada bank cyber army-nya Ahok waktu itu kan memang ternyata ada sekelompok orang yang diorganisir. Ya, kalau memang ketahuan kita laporkan, kan gitu. Ada undang-undang ITE, kita laporkan itu, nggak apa-apa. Jadi jangan sampai menjadi benalu perusak di kubu sama si pasangan gitu 0102. Kalau memang ada seperti itu, kita cegah, kita tindak tegas. Kalau memang ada, karena Presiden Joko Widodo jelas tegas terhadap masalah hukum, karena ada prosesnya tadi. Iya. Ya, masalah hukum siapapun, termasuk pusaran di korupsi. Dan juga Anda juga 01 juga merasa diuntungkan dengan berbagai hoax kita yang menyerang propaganda Rusia begitu. nih kita dibilangkan juga kan sama Pak Presiden. Anda merasa diuntungkan begitu dengan berbagai hoax yang menyerang 02, begitupun 02 begitu? Enggak kok, kita jadi korban terus. Propaganda Rusia kita dapat, apalagi pembohong dapat, hoax, Bu Ratna yang kita malah suruh diproses hukum, kita juga yang kena. Kita nih korban terus, makanya kita bilang ini pecah belah ini. Ya, makanya tadi kalau misalnya masalah hukum, RS, Ratna Sarumpait. Coba kalau memang, ya mungkin 02 terlalu mudah terhadap isu hoax. Bagaimana seorang Ibu Ratna, Ibu Ratna bisa menggoda. Terlalu mudah maksudnya apa? Terlalu apa ya? Tidak disaring dulu. Oh dapat informasi, wah mudah percaya, langsung keburu di-share. Oh gitu. Ini itu orang tadi harusnya disaring dulu. Orang bonyok datang, besoknya kita mau ke polisian, besoknya datang laporan paginya kan dari Intel. Ya. Nah jadi oleh karena itu kita itu anaknya kita Pak Amin punya Rais banyak begitu proses, percaya terhadap itu. Banyak nih laporan dari 02, Bang Fadli, 80 laporan nggak diproses. Ya, yang sebelah ini masalah Ratna cepet banget. Ya kita sih apresiasi, tapi ya orang menjadi mikir di bawah kenapa Ya begini? kalau masalah penegakan hukum. Skandal Sandiaga.com. Ya, penegakan hukum itu sudah selesaikan sama polisi. Kita percayakanlah sama polisi dalam promoter menjalankan kinerjanya. Kenapa lambat? Mungkin saksi-saksinya atau unsur-unsurnya belum tepat. Tebang pilih Kan, kali. Enggak, kalau tebang pilih kemarin KPK, Pak Romi nggak di itu dong. Oh, justru kalau Pak Romi ini dibilang intervensi presiden artinya itu. kita tidak, nggak ada. Undang-undang sudah mengatur seperti itu. Undang-undang yang dibuat DPR dan Presiden sudah mengatur masalah penegakan hukum. Tidak ada tebang pilih masalah hukum. Tajam ke bawah harus tajam juga ke atas, ke samping dan sebagainya. Tidak ada tebang pilih karena tadi posisinya harus ada equality before the law. Tidak mudah orang disangkakan sebagai tersangka maupun nanti terpidana atau terdakwa. Baik, saya ingin ke Pak Holil. Ini MUI melihat banyaknya begitu isu hoax terkait dengan agama yang digunakan di Pilpres 2019 ini untuk menjelekkan masing-masing kubu. Ya. Bagaimana MUI memang ini? di Pilpres ini adalah Pilpres yang paling seru. Karena kita memang mudah meng-share informasi setelah ada ya media sosial yang cukup merdeka dan cukup bebas ini. Tapi saya merasa senang dua-duanya, masing-masing nggak senang hoax. Tetapi masing-masing kena hoax dua-duanya. Sebenarnya di bawah, ada karena di bawah, atau pihak ketiga. Ini mungkin ada yang di luar kontrol ya. Di luar kontrol dari keduanya, sehingga mungkin pendukung tanpa sepengetahuan dari koordinasi tim kampanye masing-masing ini tidak berkoordinasi, tetapi mereka dengan emosinya melakukan
mungkin ada informasi-informasi tadi karena emosi itu. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana melakukan kontrol terhadap hoax itu. Jadi seringkali mungkin karena emosi ketika ini merugikan 01 maka menuduhnya 02, kalau merugikan 02 berarti 01. Karena tidak ada pihak yang calon yang ketiga, jadi hanya 2 calon. Padahal kita sebenarnya bisa menelusuri keduanya, bagaimana kita ini bisa minimalisir hoax tadi. Tidak menjadi black campaign, kampanye hitam. Kita bisa belajar dari debat kandidat yang difasilitasi oleh KPU. Itu kan proses rasionalisasi dari kita memilih. Mari kita lihat dari programnya masing-masing. Dari program yang dipaparkan, lalu dari pihak orangnya. Orangnya kira-kira bisa dipercaya atau tidak. Karena tidak cukup baik hanya menyampaikan program-program saja, tetapi orangnya bisa melaksanakan programnya atau tidak. Maksud saya adalah proses kita melakukan diskusi dan debat pilpres itu dan cawapres itu adalah proses rasionalisasi memilih. Oleh karena itu sangat disayangkan bagi kami ketika menggunakan black campaign, hanya jelek-jelekin tetap tanpa memberikan program yang baik kepada masyarakat, sehingga edukasi kurang nyampe pada masyarakat. Bagaimana kontrol dari MUI? Kenapa tidak mungkin bisa mengeluarkan fatwa agar tidak mengeluarkan isu hoax atau tidak memposting sesuatu yang belum tentu kebenarannya begitu? Di kita sudah ada keluar fatwa tahun 2017 nomor 24 tentang media sosial. Karena memang maraknya ini media sosial. Dulu ada hoax, Pak, ada. Cuman ketika mereka minum di kopi, habis di situ tempatnya ketika mereka terjadi mungkin perbincangan bohong. Tapi sekarang kan nggak cukup di situ. Di-share, mudah diketahui. Oleh karena itu kami memberikan fatwa tentang media sosial ini pada tahun 2017 yang lalu. Fatwa nomor 24. Kami melakukan fatwa. Kewenangan kami adalah memberi tuntunan pada masyarakat. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jadi ada proses klarifikasi. Saya menganggap seluruh informasi di media sosial itu harus berangkat dari kecurigaan tidak benar. Jangan dibalik, yang ada di media sosial semuanya benar. Kenapa saya menyamakan dengan fasikun? Karena kita tidak mengenal. Bisa saja beneran dari akunnya dia, bisa juga dihack oleh orang lain. Bisa juga dia juga nge-share tanpa dia baca. Kan kita kadang-kadang karena ini sama dengan emosi kita, ketika mendapat informasi dari luar, hanya baca judulnya, belum melihat isinya, dia udah share ke yang lain. Kenapa? Karena isinya itu sesuai dengan emosinya. Nah, ini yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat, mendidiknya. Mari tabayun, pertama kita pastikan bahwa informasi itu benar. Dari mana? Dilacak dari orangnya atau dari tempat informasi. Kalau web itu web bisa dipercaya lah, bukan, karena sekarang mudah sekali orang bikin web ya dan bikin berita di situ dan seakan-akan berita dari web itu. Yang kedua, ketika dia mendapatkan informasi, pastikan ini adalah kebaikan. Ketika meskipun benar tapi nggak menjadi kebaikan, nggak usah di-share. Jadi yang di-share itu ada sesuatu yang membawa maslahah. Nah, ketika kita nge-share itu pastikan bahwa dirinya yang hadir. Ini karena kita nggak ketemu langsung dengan pembaca yang kita share, kadang-kadang kita merasa lepas. Baik. Tidak ada keterkaitan dengan itu. Oleh karena itu saya berasa bangga ketika umpamanya dari kubu 01 dan 02 sama-sama anti hoax, tetapi mari kita bisa penetrasi nggak ke bawah. Nah, artinya orang-orang yang tidak mengerti, merangkul pendukung begitu agar tidak menyebarkan hoax. Nah, itu karena mereka kadang-kadang dengan emosinya mereka tuh seakan membenarkan hoax itu. Mas Faldo, bagaimana merangkul begitu para pendukung, mungkin tidak langsung dari BPN Prabowo Sandiaga hoax ini keluar, tapi dari pendukung mungkin? Ya, kalau kita gimana ya, tuduhan-tuduhan yang kena ke kita itu prosesnya itu cepat banget. Tuduhan yang merugikan kita lama sekali. Nah, gimana masyarakat bisa percaya gitu? Jadi oleh karena itu di sisi ini saya meminta lah kepada yang sedang memimpin Republik ini gitu, tolong gitu, jangan terlihat lemah dalam kondisi seperti sekarang. Anda punya instrumen, Anda punya kepolisian, Anda punya akses untuk mengecek segala apapun yang ada di Republik ini. Jangan malah kita punya sesuatu yang merugikannya 01 cepat prosesnya, 02 lama banget ini. Saya masih nunggu-nunggu tuh sehari setelah kampanye damai keluar skandal sandiaga.com. Dan itu nggak ketahuan sampai sekarang. Ya, kalau kita bisa memperdebatkan Indonesia barokah tuh enak juga tuh sebenarnya. Jadi banyak banget tuh sebenarnya yang kita kena sebenarnya, tapi ya udahlah. Kadang-kadang kita juga males ngelaporin. Kita udah tahu ujungnya kayak apa. Ini bukan tebang pilih lagi, ini udah tebang lawan ini. Tebang lawan. Jadi tadi memang berdasarkan fatwa MUI, memang kita harus lihat dulu tadi thinking before posting. Kita pikir dulu itu sebelum kita ngepost. Syaratnya kita tadi klarifikasi matannya dulu. Ya, isi dari isinya siapa, kontennya, sanatnya dari siapa harus jelas, siapa yang membuat, jangan apalagi ada isu viralkan ya,
segera sebarkan dan sebagainya. Itu memang kita lakukan dari 01 dari Fatwa MUI. Lalu berkaitan dengan tadi Bung Aldo sampaikan, nggak tebang pilih kok kami. Tadi unsur hukumnya, karena kita percaya masa harus Pak Presiden yang ini, sudah ada porsinya Kapolri, Kapolda, Polres, Polsek, ya itu yang menjelaskan, yang jalan nggak harus ada instruksi, semua instruksi Presiden, enggak. Karena tadi unsurnya dalam hukum harus memenuhi minimal dua alat bukti atau 2 unsur. Ya, lihat kesalahan-kesalahannya. Jadi semua kasus-kasus yang menimpa 01 unsurnya tidak terpenuhi begitu? Iya, karena kurang, bukan tidak penuhi, kurang. Coba misalnya mau melaporkan siapa? Oh ini letaknya, karena harus lihat dulu tempus dan lokusnya, di mana kejadiannya. Kemarin misalnya Rocky Gerung, kurang apa? Kitab Suci Fiksi, sama. Terus Rocky Gerung tentang Agus Salim misalnya, ya Kiai Haji Agus Salim, sama, kita nggak bisa juga laporkan itu. Artinya tidak tebang pilih. Banyak kita patah-patah banyak data yang kita sama-sama lah. Karena apa? Jangan sampai membuat resah di masyarakat ini. Orang muda sekali. Apalagi ustadz-ustadz, maaf ya, kadang-kadang tiap hari megang handphone dibanding megang kitab yang lain. Pas terima, share. Oh bagus nih, layak share. Itu jadi pengaruh. Jadi saya mohon juga melalui saat ini live, ya coba bijak dalam media sosial. Itu aja. Berita-berita. Banyak juga kadang-kadang ada ini berita informasi dari 02, kubu sebelah, informasi di-share ke 01. Sehingga apa? Wah ini merusak. Nah kita tadi fungsinya tabayun. Kita klarifikasi informasinya. Ini kami dari kubu 01 nih share ke 02. Saya dapat juga, saya juga gabung di grup-grup 02. Teman-teman sekolah saya juga banyak yang 01, 02. Saling menjelekan begitu? Iya, jadi grup WA kita juga kadang-kadang rusuh. Jadi kadang-kadang kita berantem dengan alumni sekolah. Lah ini informasi jangan share politik dong dan sebagainya. Benar kan terjadi seperti itu? Iya, berantem di grup WA. Simpel karena narasi pecah belah tadi kok menurut saya. Jadi bukan narasi yang merangkul sih. Jadi hoax buat kami adalah dajjalnya. Karena alfitnah itu asadu minal hotel. Jadi dajjal itu hoax sebenarnya. Setannya itu dajjal. Buat kami seperti itu. Mudah-mudahan kita nggak dituduh dajjal juga nih habis ini atas setan. Ya harus begitu. Karena udah akhir zaman ini. Udah banyak beritanya tentang fitnah. Baik. Kita lihat ini ada Viti terkait hoax data dari Kemenkominfo, di mana hoax yang terkait dengan isu agama. Ya, untuk data hoax terkait dengan isu agama sebenarnya hanya 6% cukup kecil begitu. Tapi kenapa yang paling terdengar itu adalah isu kampanye hitam, hoax yang berbau agama? Iya. Kenapa? Kita sedang mengalami kesadaran religiusitas yang tinggi. Di perkotaan itu menjadi barometer di dalam mengimplementasikan kehidupan kesejahteraannya pun dengan religiusitas ya, dengan keagamaan, kesadaran keagamaan yang tinggi. Sehingga sentuhan-sentuhan keagamaan kami rasakan betul itu berbeda dari 5 tahun sebelumnya. Maka dengan emosi agama, dengan cara mengelontarkan bahasa-bahasa keagama yang bisa membakar emosi itu sangat mudah dan sekaligus sangat murah. Jadi isu agama ini paling mudah untuk menggerakkan, ya mudah untuk melakukan gerakan-gerakan dengan isu agama. Mungkin karena memang dari awal ada rentetan mulai dari pilkada DKI, lalu berikutnya di daerah juga ada persoalan keagamaan, itu kan mulai menggelinding. Nah, ke persoalan pilpres pun juga orang berpikir soal keagamaan. Maka tadi melihat bagaimana kalau umpamanya dites ngaji dua-duanya. Bagaimana kalau mereka itu disuruh khutbah dua-duanya. Kalau saya berpikir nggak perlu lah. Nanti kalau mereka itu rebutan khutbah, saya nggak ada tempatnya nanti. Jadi biarkanlah yang keduanya ini adalah kecakapan memimpin untuk berbuat adil. Urusan khutbah itu adalah urusan kami gitu ya. Jadi ada tempatnya masing-masing. Tetapi kan ada yang jahil, ya. Ada yang memang ada orang yang usil ya kepada yang lain. Ayo gimana sekarang Jumatan di mana? Lalu bagaimana kalau dites kalau mereka jadi imam? Seperti itu sebenarnya kalau dipahami dengan secara tenang dan santai itu asik.
Oh iya, berarti kita ini harus mengedepankan tentang keagamaan meskipun bukan menjadi syarat lulusnya menjadi pemimpin. Dan ulama mungkin menjadi tokoh yang penting begitu untuk membawa kesejukan. Karena yang kita lihat saat ini, Pak Holil, banyak sekali ulama yang justru berceramah ini menjelekkan salah satu pasangan calon begitu. Ini Dan ulama yang masuk pada dukung-mendukung. Dan Jadi ini ulama yang jadi masuk tim panas. kampanye. Baik, kita akan bahas di segmen selanjutnya. Namun usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Special Report.